Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa basi, buka suara, bahas solusi dari Studio Mini Podcast PWI Kota Bandung. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan. Hadir Bapak Dr. Edi Suparjoto MPD, yang mana beliau ini menjabat PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumpi. Rampes, Kang Dani, hatur nuhun. Ya, Pak Sekdis, ya langsung aja kita ngobrol tentang pendidikan karakter nih ya. Dimana tematik sekarang ini tentang pendidikan karakter sebagai upaya penguatan karakter positif. Ya. Serta menyikapi tantangan dismoralitas siswa di Kota Bandung ya. Ya. Yang mana Wali Kota Bandung menyebut ya bahwa pendidikan karakter ini atau apa istilahnya piloting gitu ya. Ya, piloting. Perlu diambil langkah ini tuh karena ini Pak Wali Kota menyebut gini ya. Langkah ini programnya diambil karena siswa kelas 9, siswa-siswi kelas 9 SMP negeri itu perlu mendapatkan pendidikan karakter ya. Ya, sehingga mungkin hasil yang diinginkan itu membangun suatu hasil ya karakter masalah siswa-siswa ini supaya di lingkungan masing-masing sekolahnya itu menjadi karakter unggulan lah seperti itu ya. Dan kalau tidak salah Dinas Pendidikan Kota Bandung sendiri kan pernah menyelenggarakan piloting ini di 4 sekolah ya. Ya. Di SMP 5, ya. SMP 13, SMP 33 dan 49. Ya, betul. Ya, itu baru 4 ya. Nah, sejauh ini Pak, yang kita tahu baru 4. Soal penyelenggaraan pendidikan karakter ini Pak, tahapan dan penjagaan seperti apa Pak? Ya, terima kasih Kang. Jadi gini, kalau boleh meminjam istilah Pak Wali bahwa untuk menghadapi tantangan zaman ya di era globalisasi di era yang penuh ketidakpastian, itu memang karakter harus dibentuk sebagai dasar peserta didik untuk menguatkan kepribadiannya. Nah, untuk itu kami Dinas Pendidikan Kota Bandung mencoba menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Wali dengan menyelenggarakan dengan tagline atau judul kegiatannya itu penguatan karakter melalui Diklat Bela Negara. Nah, sehingga bapak dari Kepolisian dan TNI diharapkan menjadi narasumber instruktur untuk membantu menjadi narsum dalam pembentukan ini. Nah, seyogyanya juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu nomor 10 2025 tentang standar kompetensi lulusan. Artinya disebutkan di situ terutama di pasal 4 itu bahwa lulusan dari sekolah semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu harapannya setelah lulus selesai mengikuti jenjang di persekolahan itu mampu satu memiliki keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa, akhlakul karimah, yang kedua menjadi warga negara yang baik, kemudian memiliki kesehatan yang prima, kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian mampu berpikir kritis terhadap mensikapi berbagai permasalahan, kemudian inovasi dan memiliki kreativitas dalam membangun melalui pengelolaan pengetahuan yang cerdas. Nah, harapan ini maka salah satunya kita bentuk tadi pendidikan karakter. Harapannya dengan karakter ini, terutama di dalamnya itu ada 4 yang pendidikan karakter ini. Yang satu membangun mentalitas. Nah, yang kedua tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Kemudian di situ ada kesemaptaan. Di situ ada bagaimana berolahraga tadi membangun kebugaran. Nah, dan yang keempat tentang wawasan Nusantara. Nah, ini juga sejalan dengan program kementerian, apa yang disebut dengan
namanya G7KI, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah, apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Dari mulai bangun tidur dihitung ya. Betul. Wah, bagus Kakang. Mana masih emot. Bangun tidur, kemudian beribadah, berolahraga, makanan bergizi sehat, melalui program MBG, kemudian yang kelimanya itu bermasyarakat, yang keenamnya gemar belajar, dan yang ketujuhnya tidur tepat waktu kembali. Nah, melalui tadi Permendikbud nomor 10 membangun 8 dimensi lulusan dan 7 kebiasaan Indonesia hebat, maka diimplementasikan pula di pendidikan karakter ini dengan 4 pilar kebangsaan tadi. Nah, sehingga keinginan Pak Wali, keinginan kita Pak Kadis dan harapan kepala sekolah pun itu tumbuh gitu, tidak hanya siswa peserta didik yang cerdas, tetapi memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, berbudi pekerti yang luhur, dan mampu berdaya saing. Tadi tertarik Bapak menyebutkan 2 institusi yudikatif, yaitu Polri dan TNI. Memang sebelumnya ada suatu MOU membangun suatu perjanjian dengan dinas pendidikan, dan memang yang kita tahu itu Gubernur Jawa Barat sebelumnya memang pernah mengadakan PKS, yaitu perjanjian kerjasama dengan unsur TNI. Apakah ini bagian daripada turunan sehingga pelaksanaannya itu harus di kota kabupaten tentang pendidikan karakter ini ya? Itu tertarik. Apakah memang bermotif berlatar belakang adanya MOU dengan khususnya sekarang kita bicara dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, itu satu. Terus kemudian apa hanya untuk siswa-siswi SMP kelas 9 saja ya? Ini pola programnya itu pendidikan karakter. Terus kemudian di sananya dikatakan SMP negeri. Lah, SMP swasta gimana nih Pak? Siap. Sebenarnya tidak ada terlepas dari MOU karena tidak ada turunan MOU dari Pak Gubernur berjenjang. Hanya harapan Pak Wali ketika beberapa kali kita bertemu dengan Forkompimda, Pak Wali menyatakan, kebetulan saya sering dan hadir, kita bentuk peserta didik, yuk kita bangun, nanti mohon bantuan dari Pak Polri dan TNI untuk membentuk karakter ini. Nah, harapannya kan filosofinya bahwa kalau kita mengirim ke barak itu dengan biaya yang besar tentunya. Nah, maka cari hal yang efektif, efisien, mengundang bapak-bapak TNI dan Polri, yuk bantu kita untuk membentuk peserta didik. Maka kita undang menjadi narasumber ke sekolah dan bertahap. Di tahap pertama ada 4 sekolah yang tadi akan sebutkan. Nah, sehingga kami pun melibatkan dari tim UPI untuk melakukan kajian analis dan pemantauan terhadap perubahan karakter hasil diklat, meskipun itu yang pertama itu ada 4 pertemuan. Nah, yang kedua ada 2 pertemuan tapi dari pagi sampai sore. Nah, hasilnya sangat signifikan tadi ya. 70% membangun disiplin, 70% kesigapan dalam upacara yang tadinya tidak tegap gitu. Nah, kemudian 60% menjadi percaya diri, 70% tertib di kelas, dan 80% tertib dalam hal upacara. Betul. Nah, ini kan 3 kalau nggak salah. Betul, 3. Secepat itu terkaji dan terformulasikan sehingga menghasilkan angka persentase nih Pak. Ya, betul. Karena memang kalau dilatih beda ketika dibangun karakter itu dilatih oleh gurunya dengan oleh instansi yang memang bergerak untuk melakukan pembinaan mental, terutama kepada anak-anak yang memang bukan kemudian dibentuk karakter oleh TNI Polri itu, di samping dia juga dengan seragamnya yang gagah-gagah itu memberikan motivasi bagaimana ke depan cita-citanya, misalnya jadi Polri, jadi TNI, tapi juga terbangun karakter-karakter atas binaan mereka. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, betul kita bertahap. Yang tahap 1 itu di sekolah negeri dulu.
Di sekolah negeri pun dari SMP 75 baru 4. Baru 4. Ya, kemudian di minggu kemarin itu baru 4 lagi, baru 8. Kemarin ya, Nah, SMP 2 ya. rencana untuk tahap berikutnya itu Pak Wali itu 23 sekolah. Kamu evaluasi di tahap kedua, sedang kami evaluasi akan dilanjutkan di bulan berikutnya sampai Desember itu yang negeri dulu itu selesai program ini. Nah, baru nanti swasta itu juga akan kita ajak karena memang tidak ada diskriminasi karena memang harus bertahap. Kenapa harus bertahap? Karena narsumnya. Ketika diskusi dengan tentara dan TNI dan Polri, jangan bersamaan Pak. Kalau bersamaan 75 sekolah, kami narsumnya tidak ada. Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran Tapi juga. Tapi narsumnya berbeda-beda ya? Ya, betul. Personilnya betul. Nanti kita atur itu. Hanya peran Distrik sendiri gimana nih? Ada nggak? Kan ada TNI, ada Polri, ada TNI. Ya. Sumber daya manusia dari Distrik yang diturunkan gitu. Kami apakah sebagai pengawas atau apa? Iya, pengawas. Biasanya kami dilibatkan sebagai pemantau saat pembukaan. Jadi para kabid, kadis, PLT Sekdis juga saya ketika di pertama pembukaan itu menjadi pembina upacara. Kami menguatkan hal-hal prinsip-prinsip kenapa dilakukan dan perlu berikan karakter semacam ini. Nah, Pak Kadis, saya, para kabid, semua itu ada di sekolah membuka. Kemudian pihak sekolah terutama guru olahraga dan PPKN itu menjadi pemantau dan ikut terlibat juga sebagai fasilitator. Nah, artinya bahwa pembentukan karakter ini tanggung jawab bersama. Nah, sehingga harapannya program ini pun Pak Wali menginginkan di kelas 9. Kenapa di kelas 9? Karena kelas 9 itu kakak tertua lah. Yang harus jenjang antara dewasa awal menuju dewasa akhir, remaja lah gitu. Betul. Ya. Jadi contoh bagi nanti kelas 8 dan 9, kemudian ketika dari kelas 9 masuk ke kelas 10 sudah disiapkan mentalnya, sudah disiapkan karakternya sehingga tidak ketika masuk ke SMA itu bukan terewas dengan karakter yang sudah apa siap. Tidak lebih baik di kelas 7, Pak? Nah, itu nanti ada program lain. Nah, berdasarkan ada lagi Permendikdasmen nomor 13 2014 24 tentang ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Nah, harapannya yang kelas 7 dan 8 itu masuk pembentukan karakternya oleh pramuka, nanti dibantu juga oleh TNI Polri, sehingga kita punya program berjenjang tetapi secara masif, terukur, terorganisasi gitu, terencana, sehingga masing-masing tingkatan tetap akan mendapatkan pola pembinaan karakter ini. Belum terjawab, sekolah swasta gimana? Nah, kalau swasta karena memang bertahap, kami apa tidak di agak apalah ya, ini misalkan negeri 3, 2 swasta atau kayak ya, gitu. Betul. Kemarin juga seperti itu, gitu. betul. Ketua FKKS malah hari swasta can dilibatkeun. Oke, kalem. Negeri heula biar memang karena kan menyangkut anggaran juga. Nanti kita apakah cost sharing atau memang mandiri atau seperti apa. Kita ingin menuntaskan di tahap pertama ini, di semester pertama di tahun ajaran ini di negeri dulu, baru nanti swasta akan dilibatkan. Apakah ini menjadi suatu beban nggak buat Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bandung? Karena sentuhannya dengan angka kan Bang ya? Anggaran. Ya, tidak sih sebenarnya. Kami pun makanya menghitung anggaran yang ada, itu pelaksanaannya karena memang bisa didanai dari anggaran BOS, bisa ya. Di situ kan ada peningkatan pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, di situ di standar nasional ketiga, standar kompetensi lulusan, itu bisa untuk membangun karakter dan disinkroniskan dengan anggaran untuk pengembangan kesiswaan melalui anggaran narasumber, sehingga sama seperti ketika sekolah mengadakan CPD misalnya, mengadakan pembinaan kepramukaan, anggarannya disesuaikan untuk pelaksanaan kegiatan seperti itu.
Terus gini Pak Sikris, tadi prosentase kan 60% itu 70, percaya diri. Ya. Ya, 70% tertib di kelas, 85% tertib di upacara. 3. Ya. Tapi itu sebetulnya ke siswa. Apakah turut disurvei dan diteliti juga nggak dikaji para orang tuanya? Karena orang tua ada yang, mas, anak masuk pendidikan karakter. Jadi seolah anakku itu dianggap apa? Gitu kan, seperti itu kan? Ya. Sosialitanya berdampak kepada tetangga. Anakmu masuk dalam program pendidikan karakter. Nah, semacam kecemasan orang tua ini di persentase juga nggak? Ada nggak diteliti nggak supaya itu? Tidak hanya siswanya aja yang diteliti. Ya, justru input yang dari 3 itu ada dari orang tua. Karena tim UPI membagikan kuesioner juga kepada orang tua, sehingga hasilnya seperti itu. Awalnya iya, tapi ketika kami memulai program, itu sekolah melakukan Zoom meet ke orang tua dan wali kelas. Itu kami punya program ini atas dasar arahan dari Pak Wali dan Pak Kadisdik. Kemudian kepala sekolah mensosialisasikan, mendesiminasikan program ini kepada orang tua, sehingga orang tua terlewas gitu. Dan kan biasa nama alasnya dididik, dilatih ke tentara, ada macam alam pikir gimana gitu orang tua. Nah, tidak, karena kita punya silabus, kita punya kurikulum yang sekarang sudah disusun standarisasi dalam rangka terus perbaikan-perbaikan. Jadi malah ada feedback dari para orang tua tentang laporan tadi itu. Ya betul. Ada perubahan lagi. Ada perubahan, betul. Yang biasanya malas mandi bangun pagi gitu, itu karena 8 tadi elemen itu. Nah betul, dan 7 ya. Jadi ada rubah lah gitu ya. Ya. Beribadahnya seperti beribadahnya itu. Betul. Memang itu dilakukan pemantauan dan terus melalui ditambah dengan ada parenting program, jadi program ke orang tuaan. Nah, untuk program ke orang tuaan termasuk bagaimana pendidikan karakter yang di narasumber distruktur oleh TNI Polri, kemudian bagaimana bagaimana terbangun karakter ini melalui sinkronisasi kolaboratif sinergis antara pola asuh pendidikan di rumah dengan pola pendidikan di sekolah. Nah, itu yang perlu disinergiskan sebenarnya. Jangan kemudian di sekolah mah disiplin. Contoh kecil saja, Kang. Rata-rata sekolah negeri dan swasta itu yang satu shift itu masuk sekolah jam 7 sampai 7.30 itu sholat duha. Sesarangan, ngaos, kemudian sholat lohor berjamaah. Yang eskul sampai jam 3 sholat asar berjamaah. Pertanyaannya adalah ketika maghrib, isya subuh, kontrolnya gimana? Nah, itu yakin tidak anak bapak ibu di rumah sholat? Karena kan orang tuanya ada yang ibunya yang bekerja, ayahnya juga bekerja. Betul. Gitu kan. Nah, itu yang perlu disinergiskan melalui program parenting itu, pola asuh di rumah dengan pola pendidikan di sekolah. Sehingga kalau memang perlu ada buku komunikasi, misalnya tiap sekolah tanda tangan, tiap sholat tanda tangan, ngaji tanda tangan. Nah, sehingga memang itu bagian salah satu penguatan juga karakter, dibangun kemandirian, sportivitas, kejujuran melalui pendidikan karakter. Bagaimana kalau kerjasama dengan para ketua DKM di masjid wilayah setempat masing-masing siswa? Bisa, nanti kita coba. Jadi atas laporan dari para DKM itu nanti masuknya. Ada sebagian beberapa sekolah melalui buku pembinaan karakter atau disebut buku kendali karakter, itu mencetak, mengisikan seperti itu 5 waktu sholatnya gimana. Kalau di sekolah parap oleh guru agamanya, tapi di rumah kalau memang tidak orang tuanya, oleh imam di masjidnya. Nah, sepertilah zaman-zaman dulu waktu kecil. Ya betul. Suka ada laporan cap tanda tangan DKM. Nah, kenapa tidak hal baik itu bisa dilakukan kembali? Betul. Ya betul. Ya. Oke. Tadi Bapak sudah mengatakan kalau masalah anggaran bukan merupakan satu beban ya. Karena memang itu termaktub ada di dalam kode rekening yang ada di BOS. Betul. Kita sharing program juga, sharing anggaran dengan Dinas Pendidikan. Terus ini 2025 itu kan sebentar lagi tinggal berapa bulan. Ya. Tapi ini Pemkot Bandung ada target katanya sampai 2025 nih masalah pendidikan karakter ini. Oh, kalau pendidikan karakter mah terus menerus. Jadi maksud sampai di akhir 2025 itu selesai sampai apa dulu gitu? Berapa sekolah? Sampai berapa sekolah, kemudian sampai baru kelas 9 dulu. Kelas 9 dulu nanti terus kita evaluasi
nanti kelas 8 dan 7-nya apakah perlu dilakukan pendidikan dengan silabus yang sama atau tadi yang berbeda. Nah, kita perlu terus melakukan evaluasi. Hanya targetnya tadi di sisa semester 1 di bulan Desember itu semua SMP yang kelas 9 itu targetnya selesai. Kalaupun tidak, nanti kita lanjutkan. 75 SMP negeri. Iya, betul. Belum swasta. Ya. Belum swasta. Ya. Ya. Jadi harus totalitas dalam melaksanakan program pendidikan kelautan ini. Iya, betul. Ya. Ada, maaf kalau bahasa kami, ada pemilahan-pemilahan nggak? Mana yang sifatnya sekolah mana dulu nih yang urgen nih? Mana yang sebetulnya harus preventif? Ada nggak, Pak? Skala itu? Ya, ada. Sebenarnya kami pilih sekolah-sekolah piloting itu ada juga beberapa berdasarkan hasil survei, hasil bukan pengaduan ya, hasil survei kami juga berdasarkan pengamatan. Kan sekolah-sekolah itu berbagai karakter kan, ada yang sisi kota, di tengah kota, dan di lingkungan memang yang padat penduduk misalnya. Nah, kami sasar itu berdasarkan analisa kasus yang memang muncul atas yang disampaikan oleh kepala sekolah atau oleh masyarakat. Nah, sehingga kami yang piloting ke-1 ke-2 itu juga dimasukkan agar karakter yang menjadi piloting itu dapat menjadi piloting yang berdampak atas pelatihan yang diberikan oleh TNI dan Polri. Tentunya dampaknya dampak positif ya. Betul pastinya. Ya. Kalau begitu terjadi juga ya berarti memperhatikan wilayah. Betul. Mana nih yang preventif? Oh ya, jadi yang 4 sekolah itu ada wilayah barat, 1 sekolah wilayah timur, wilayah selatan dan utara. Nah, kalau dibagi Bandung dibagi 4, itu ada zona A, zona B, zona C, zona D. Wilayah barat, timur, utara, selatan. Ya, seperti itu. Sejauh ini hingga sekarang nih, udah beberapa sekolah. Bagaimana Dinas Pendidikan nih? Bukan menyimpulkan ya, baru ini dah. Apakah pendidikan kata oh benar manfaatnya, oh ini misalnya, oh kurangnya ini. Sejauh ini bagaimana distriknya? Sejauh ini dari pemantauan kami, karena setiap ini kami ada tim pemantau dari kami sendiri, dari Disdik dan dari UPI, itu ada dampak yang signifikan. Tadi itu baru di tahap pertama itu yang 70, 60, 80. Nah, hasil yang tahap kedua masih memerlukan kajian dan juga kami melakukan survei kepada orang tua, peserta didiknya sendiri, guru dan kepala sekolah. Terutama guru tadi, bahwa beberapa yang paling mencolok itu ketika upacara. Ketika upacara Senin disiapkan terus lempeng terus tara regam. Nah, itu yang terlihat. Terutama kayak yang bicara kasar itu sedikit, persentasenya ada menurun. Ada perbaikan gitu ya. Nah, gitu. Itu yang mencolok. Dan tadi survei itu kan diambil dari 4 kuesioner lah, yang tadi orang tua, peserta didik, guru-guru, kemudian dan kepala sekolah dan lingkungan sekitar. Kalau untuk institusi Polri TNI itu ada nggak kira-kira merasa, ada kendala nih dalam pola ini? Pernah nggak ada laporan nggak ke pengawas? Ada, awalnya iya. Apa itu contohnya, Pak? Contohnya hanya koordinasi dan komunikasi. Anak bandel, telat waktu? Ya, betul, karena memang kalau disiplin itu harus di waktu. Jadi kalau upacara itu 6:30, upacara apel, diawali selalu apel, diakhiri dengan apel. Nah, awalnya kan biasalah, kalau suruh baris susah, PBB juga salah gitu, karena memang tidak terbiasa. Terus waktu kumpul jam 7 kurang gitu, seragam tidak dimasukkan, sepatu seenaknya gitu atau seragam. Itu agak-agak kesulitan di awal-awal. Nah, tetapi di hari kedua
hari ketiga keempat itu menunjukkan grafik disiplin itu bagus. Nah, hanya dari TNI Polri itu kan sesuai dengan karakter kelembagaannya. Kalau di kepolisian misalnya tentang penguatan mental, di situ ada tentang termasuk bahaya narkoba, kemudian undang-undang tentang lalu lintas, kan anak SMP tuh nggak boleh pakai motor, misalnya dan sebagainya, itu juga dikuatkan. Bagaimana tentang kenakalan remaja, geng motor, dan hal-hal seperti itu juga diarahkan gitu. Hanya untuk kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, TNI membantu menguatkan kembali. Secara preventif lah diupayakan ya. Ya. Ya, ini Pak, kalau rekan kami pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap nih kalau ada bahasa peranan barak. Ya. Nah itu, kalau misalkan, apalagi tadi Bapak mengatakan ini ada istilah kesamaptaan ya. Ya itu kan beririsan dengan ada semacam militerisasi. Ya, gitu. Nah itu, ini barak ini gimana kalau misalnya? Untungnya ini pendidikan karakter loh Pak, bukan pembinaan karakter. Ya. Kalau arti kata pembinaan artinya ini bigana gitu kan ya. Untungnya ini pendidikan gitu. Iya betul. Bukan pembinaan karakter gitu. Aduh kesannya kalau pembinaan kayak apa gitu. Iya. Dan apalagi tapi ini soal barak nih Pak. Gimana kalau misalkan tidak barak-barak teringat gitu lah. Ya memang ini tidak, makanya kesannya biar dalam tanda kutip tidak berbau militerisme gitu ya. Kita ngundang kan di sekolah. Sekolah mah institusi pendidikan, aman, nyaman, ramah, ya sehingga muncul. Nah, kita pun ke bapak-bapak di TNI Polri ketika melakukan diklat penguatan, komunikasinya humanis. Nah, yang penting anak-anak bahagia. Tongkrong toing gitu. Oh, ente, justru malah senang gitu ya. Menerapkan disiplin dengan dibangun sebuah kesadaran. Tegas tapi humanis. Tegas tapi humanis, betul. Nah, anak-anak dia senang gitu, disiplin tapi humanis gitu, tegas tapi humanis. Anak-anak kan suka, dan teman-teman dari TNI Polri paham, karena memang rata-rata mereka pun guru militer gitu. Jadi, nah berkaitan dengan kesemaptaan kan, Gumil ya guru militer. Kan semapta itu sehat ya, bugar gitu. Hanya istilah saja kita gunakan kesemaptaan dalam indikator atau materi kepada peserta didik itu bagaimana badan sehat, badan bugar. Jadi gerakan-gerakannya itu yang biasa dilakukan di militer tapi disesuaikan. Hanya istilah saja. Biasa nama di olahraga mah di pelajaran olahraga PJOK gitu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Spesialis olahraga. Tapi hari di militer mah kesemaptaan. Nah, tapi bahasanya redaksinya kita pakai PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Masih apa? Mantan. Ya, terus ini dari semenjak awal hingga saat ini juga nih, sudah termonitor nggak oleh Disdik Kota Bandung, khususnya di siswa-siswi kelas 9 ya kan, ikut pendidikan soal demoralitasnya bagaimana nih Pak? Nah ini sebenarnya banyak hal. Kalau penguatan regulasinya di Permendikbud nomor 46 ya 2023 tentang pencegahan penanggulangan kekerasan. Nah, termasuk di situ ada bullying, kekerasan seksual dan perundungan dan intoleransi. Nah, di materi itu pun ada di pendidikan karakter bagaimana membangun jiwa korsa. Jiwa korsanya. Ya, tapi jangan jiwa korsa mati gitu ya. Ngeledek misalnya sekolah iya wah diserang gitu. Tidak juga seperti itu. Tapi dibangun rasa nasionalisme dan patriotisme. Beingnya gitu, rasa memiliki bagaimana menjaga wawasan Wiyata Mandaranya sekolah SMP 2, SMP 33 misalnya sebagai piloting itu harus bangga. Siapa lagi yang akan membanggakan sekolahnya kalau bukan murid-muridnya, kalau bukan gurunya, terutama murid-muridnya itu dibangun rasa itu melalui pendidikan penguatan karakter sehingga terbangun rasa memiliki. Ketika terbangun rasa memilikinya,
oh atau ulah nyampah gitu. Kalau nyampah membuang sampah seenaknya di WC coret-coret anu hal-hal teu pararuguh gitu, itu dirasakan sebuah kesadaran. Nah, membangun sebuah kesadaran bagaimana belajar untuk belajar, kemudian bagaimana belajar bermakna dan berdampak. Nah, sekarang tuh di kurikulum yang sekarang penguatannya melalui pembelajaran mendalam itu dibangun ada 3. Yang pertama kesadaran. Jadi lamun tugasnya siswa nya belajar untuk belajar. Yang keduanya membangun kebermaknaan. Ketika sudah belajar sadar bahwa seorang siswa kewajibannya belajarnya sudah belajar. Ikuti program penguatan karakter ini juga dengan sadar, jangan ada tekanan. Nah, di awalnya seperti itu, ketika awal pertama itu kita sukses ke orang tua, aduh yuk pendidikan bela negara gitu, dilatihnya ke polisi, tentara, sehingga kumaha. Tapi pas pagi-pagi apal, wah, senyum, seserian, bahagia. Ketika penutupan malah hoyong deui. Betul gini, Pak pengen lagi lanjutin, senang dengan militer, dengan polisi, seserian gitu, main game, dinamika kelompok dan sebagainya gitu, malah jadi senang. Sudah ada program mana mangan sakieu jam gitu. Nah, itu menandakan. Dan yang ketiga itu ketika sudah sadar, bermakna dan berdampak. Nah, berdampak melalui sebuah kebahagiaan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sehingga harapan kita itu bagi kaum milenial kan generasi Z mah katanya generasi strawberry ya, dari pengetahuan para rinter tapi mentalnya kirang kuat, maka melalui pendidikan inilah dikuatkan. Harapan kita seperti itu. Pak, gimana kalau begini, agar supaya siswa-siswi nyaman di sekolah, betah ya, berkegiatan, tentunya kaitannya sarana prasarana sekolah dong. Betul. Bagaimana nih arah perhatian Disdik? Oh, tentunya untuk mewujudkan itu. Ya, tentunya supaya si siswa-siswi itu betah di sekolah. Betul. Tentunya kami utamakan itu. Contoh kecil saja, Pak Kadis melalui program sidak ke sekolah, terutama WC. Nah, harapannya terpantau. Ya, harapannya WC bersih. Ketika WC bersih itu kesehatan murid terjaga. Kemudian tidak ada lagi WC dijadikan tempat ngebullying, merundung gitu ya. Gambar-gambar, ya, betul gitu. Dulu mah kerjaan orang mereunnya. Sekarang mah model kayak gitu sediakan di sekolah itu tuh sarana untuk. Ya betul, kan ada pelajaran seni rupa. Nah, nanti arahannya ke sana. Terus kita sedang membentuk duta-duta, ada duta karakter, duta literasi, duta lingkungan gitu, duta anti narkoba dan sebagainya. Kita bangun itu juga untuk mendorong bahwa pembentukan karakter itu dibangun oleh duta-duta peserdik yang akan mengajak teman-temannya sebagai tutor teman sebaya gitu, agar tumbuh berkesadaran untuk menjaga lingkungannya, menjaga dirinya, menjaga sekolah. Pokoknya mah terobati lah ya orang tua bahwa pendidikan karakternya itu tidak menyebabkan secara sosialita tetangga berpandangan anakmu sampai begitu karena bohong lah seperti itu. Jadi tidak ada stigma itu ya? di pendidikan penguatan ini. Ya. Semuanya ya, tidak. Bersyukurlah. Tinggal sekarang ya Disdik itu sendiri ya untuk ini akhirnya masuk kurikulum. Rencana sedang kita kaji. Nanti sebenarnya sudah masuk di kurikulum Bandung Masagi sebenarnya, ada 4 pilar, tinggal dikuatkan saja. Kalau ini masuk berarti akan ada mata pelajaran yang jam pelajarnya dikurangi dong? Tidak terkurangi, dikonversi. Dikonversi? Ya. Dengan PKN kah atau apa? Dengan olahraga, dengan PKN, dengan IPS. Ya. IPS ada sentuhan ya, sosialisme? Ada, nasionalisme. Wawasan Nusantara. Kan dulu mah ada PSBB. Ya, PSBB betul. Ya, mudah-mudahan tuh kalau begitu capaian target yang Disdik lakukan ini, laksanakan ini memang, tapi masih panjang langkahnya Pak ya? Iya, bertahap lah. Bertahap? Insya Allah, kan harus step by step. Nanti daripada revolusi, programnya dadakan tidak fokus, tapi masih terencana, terukur dan bertahap, sistematis. Oke,
Insya Khusus Allah. nih kepada kemarin yang pernah ada berkeluh kesah dari sekolah swasta nih Pak Siap. ya. Dan terjawablah sekarang oleh Pak Sikdis, Pak Edi Suparjoto ini bahwa tong hariwang ya. Ya, insya Jadi Allah. sekolah swasta pun secara bertahap akan diikut sertakan di dalam program Betul. pendidikan karakter ini. Karena awal ini yang dikatakannya untuk siswa-siswi kelas 9 SMP negeri. Iya, betul. Otomatis kan swasta, aku tidak tersebut. Insya Allah. Bertahap. Ya oke lah. Hal-hal seperti itu. Kemudian ini, kalau ada ya pelatih lah gitu ya. Ya. Ingin tahu juga dari unsur TNI Polri ya. Tapi kendala memang ada nggak sih sebetulnya Pak? Kendala di lapangan? Nggak ada sih. Hanya tadi pembagian di awal tuh pembagian materi sebenarnya. Siapa melakukan apa. Tapi di hari kedua, kalau bapak-bapak dari TNI Polri kan sudah biasa ya. Biasa memberikan materi pengembangan karakter ini, penguatan karakter. Sehingga bagus lah. Dari hasil survei juga dukungannya bagus. Kalau itu pengistilahan piloting itu Pak, itu awalnya gimana Pak? Awalnya memang Apakah program ini supaya wah atau gimana dengan satu kata itu? tidak saja, karena tadi bertahap. Inginnya secara masif, tapi kan tadi dengan sumber daya narasumber yang terbatas, sehingga kami lakukan secara bertahap. Di 4 penjuru wilayah itu perwakilan satu SMP negeri. Di tahap 2 perwakilan SMP negeri. Kami sedang mengkaji hasil piloting kedua, apakah nanti kalau hitungan kemarin itu 23-24 sekolah, artinya kalau dibagi wilayah yang piloting ketiga itu 6 sekolah per wilayah, karena memang Pak Wali kemarin hitungannya ingin menambah volume sebagai piloting. Jadi kalau sifatnya dilaksanakan di suatu sekolah, datangnya narasumber, Ya. baik TNI Polri, baik distrik, berarti seluruh siswa ya? Kelas 9 saja kan? Kelas 9 saja, tapi secara keseluruhan? Iya betul, tapi ketika apel mulai itu semua siswa Pak. Nah kami ketika apel pagi pertama pembukaan itu semua siswa kelas 7, 8, 9 agar mereka tahu program, tujuan, manfaat, dampak dari program penguatan karakter bagi peserta didik ini. Jadi hasil sementara nih hingga saat ini berapa sekolah Pak yang pasti? Sekarang baru 8. 8. Baru Sudah target sampai 2025 seluruh SMP di Kota Bandung ada 75. 75. Ya. Yakin tercapai Pak hasil? Insya Allah. Sekarang masuk bulan Oktober kan, masih ada sisa 2 bulan lagi. Ya. Insya Allah tercapai. Ya. Tercapai apabila anggarannya pun tersedia. Insya Allah sih kalau dari sekolah sudah menyediakan. Sekolah juga menyediakan. Iya. Di BOS itu? Ya di BOS itu kan ada komponen anggaran belanjanya. Jadi Disdik hanya perannya mengawasi, kontrol, Ya, monitoring, pengembangan silabus, terus yang dari tim dari UPI kami jadi cost sharing lah, sharing anggaran gitu. Oke, mungkin ada yang ingin Bapak juga sampaikan tentang program pendidikan karakter ini ya, karena ini ya mungkin tahunya se-Jawa Barat nih ya. Ya. Kalau daerah lain mungkin Ya. tidak ada lah gitu ya. Nah, ini nih untuk mencapai target itu garis komandonya diseimbangkan atau disejarkan, dikondisikan dengan anggarannya, beban tadi dirasa tidak gitu ya. Terus kemudian membidik ke sekolah tingkatan yang lain, jadi tidak hanya maksud itu tidak hanya kelas 9 saja lah. Ya. Gitu. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwa memang ada rencana kelas 7 juga. Ya, 7, 8 Tapi sementara diarahkannya melalui program kepramukaan. Ya. Kalau pramuka memang masuk kurikulum juga ya? Masuk, wajib. Wajib Ada ya? di Ya. Permendikdasmen nomor 13. Kapan akan disahkan nih pendidikan karakter menjadi bagian dari kurikulum? Kami sedang mengkaji ya. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu
kewajiban daerah itu membuat kurikulum mulok. Nah, kurikulum mulok itu dibangun berdasarkan kebutuhan daerah. Kalau memang tadi membangun karakter itu perlu dibuat mulok, jadi mulok wajib yang diinsensi kepada semua pelajaran, implementasinya kita akan kuatkan. Sebenarnya melalui Perwal Peraturan Wali Kota kami sudah buat itu beberapa rancangan melalui pendidikan karakter Bandung Masagi. Ada 4 pilar itu, kebangsaan, bela negara, kemudian lingkungan, budaya, dan religius. Bandung Masagi itu program Ya dulu sih program yang dulu, tapi perwalnya masih ada, tinggal dikuatkan. Menguatkan karakter melalui nilai-nilai budaya kearifan. Sebenarnya itu tinggal dikuatkan saja. Kalau hasil kajian ini memang perlu dan memang dampaknya sangat positif terhadap menguatkan karakter, Pak Wali, Pak Kadis inginnya juga terus program ini berjalan. Terus? Untuk menjadi mulok itu nanti sedang kami kaji. Ya, jadi target pokoknya sepanjang mungkin ya, dengan bahasa gini, sepanjang belum ada hasil yang memuaskan gitu ya, tetap ini dilaksanakan terus? Insya Allah. Karena memang kan kalau karakter itu kan ininya polanya ini ada kurikulum khusus. Kalaupun itu sudah berjalan masif, kemudian dampaknya itu terus ada tolak ukur yang baik terbangun, ya sudah, hanya tetap kalau namanya pendidikan kemudian masuk ke dalam mulok, konsistensinya harus terjaga. Ya. Ya, materinya harus disusun. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 materinya seperti apa? Ya. Biar tidak bosan dan biar terukur nantinya. Selain biar tidak bosan, minum dulu Pak. Oh, terima kasih. Ya kan sesuai tujuan ya Pak ya. Ya. Penguatan pendidikan karakter itu kan untuk menguatkan apa sih? Membangun ya. Betul. Membangun karakter agar tercipta kekuatan karakter di masing-masing sekolah itu sendiri ya Pak ya. Betul. Terpantau juga itu, udah terpantau Pak? Terpantau di survei yang dilakukan oleh tim UPI, terpantau itu. Ada kajian ilmiahnya lah. Yang tadi kan yang disebut program itu ketika memberikan dampak yang terprogres gitu ya, artinya ada dampak. Nah, asalnya yang tadi yang lelet jadi tidak lelet gitu ya, yang tidak disiplin jadi disiplin, yang tidak rapi jadi rapi. Itulah makna belajar, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi itu adil ya, baik perempuan maupun laki-laki ya, siswa-siswi ya. Iya betul. Jadi adalah termonitor peningkatan seperti itu. Iya. Ya. Pokoknya tidak hanya SMP kelas negeri 9 ya, dan tidak hanya SMP negeri. Ya. Nah, Distrik Kota Bandung, alhamdulillah nih sudah menjawab nih untuk sekolah swasta nih yang kemarin sempat kami terima informasi yang ingin tersentuh juga. Ya, insya Allah semua akan mendapatkan program ini. Jamin ya. Insya Allah. Jadi karena siswa swasta juga ya perlu juga. Ya, gitu, betul. Perlu juga. Kan bagian dari anak Bandung ya, yang mendapatkan hak yang sama. Ya, capaian target. Ya. Pokoknya sementara ini capaian tahap 1 itu sampai Desember ya Pak ya? Di semester ini. Ya. Yang tahap 1 kan 4 sekolah, tahap 2 4 sekolah. Nanti tambah lagi 23 atau 24 sekolah, berarti 24 tambah 8, 32. Di Desember sih harapannya sudah selesai yang negeri dulu. 75 yakin Pak? Insya Allah. Atau menuju Desember itu ya seperti yang tadi saya katakan, atau tilu SMP negeri, 2 SMP swasta. Ya kita diskusikan dan kita komunikasikan dengan pihak swasta. Katakanlah ini masukan buat Distrik Kota Bandung. Siap, nih. terima kasih masukannya. Ya. Nanti kita coba. Kita komunikasi dengan forum kepala sekolah swasta. Ya, alhamdulillah nih akhirnya terjawab. Jadi mungkin yang ingin bertanya ke distrik, ya akhirnya sekolah swasta pun akan disertakan ya
secara beriringan lah. Ya. Atau dua ke hiji atau. Insyaallah mangga. Sekolah ini kan 4, 5 ya. Iya. Hiji swastana atau gitu. Itu aing ngelehan ting nya. Ya. Pokoknya tercapai hingga 75 SMP negeri dan sejumlah SMP swasta di Kota Bandung. Ya. Silakan Pak, sekarang dari Pak Sekdis, Pak Dr. Edi Suparjota MPD ini mungkin ada lebih yang ingin disampaikan nih, terlebih dalam konteks pembicaraan tentang pendidikan karakter ini kepada publik. Wargi Bandung yang saya hormati, bahwa perlunya membangun atau menguatkan karakter itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, ya, tetapi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Nah, kami Dinas Pendidikan Kota Bandung tentunya sebagai ujung tombak itu adalah pihak sekolah selalu menguatkan apapun itu. Nah, mata pelajaran itu bagi kami itu hanya sebagai tool. Tadi di Permendikdasmen nomor 10 dikatakan di pasal 4 itu bahwa arah tujuan pendidikan saat ini adalah terbangunnya 8 profil lulusan. Nah, harapannya terbangun karakter untuk menyiapkan peserta didik yang hari ini kita didik nanti di tahun 2045 Indonesia Emas itu bisa tercapai dengan baik. Maka perlu kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat tentunya untuk peduli dalam membentuk dan menguatkan karakter bagi peserta didik dimanapun berada. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, demikian tadi ya obrolan-obrolan ya basa-basi buka suara bahas solusi bersama PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Bapak Dr. Edi Suparjota MPT, dan tadi terangkum bahwa masalah pendidikan karakter ini memang berjalan. Target sampai Desember 2005 adalah sejumlah sekian sekolah, dan kemudian terjawablah bahwa yang sebelumnya terkatakan SMP negeri ternyata SMP swasta pun akan disertakan. Semoga saja langkah Dinas Pendidikan Kota Bandung ini terlebih, apalagi ke depan ini menjadikan suatu bagian dari kurikulum. Semoga apa yang dikatakan kita sesuai tema menyikapi ya tantangan demoralitas siswa di Kota Bandung, meredam turun-menurun dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Semoga saja, dan semoga para orang tua pun tidak ada rasa khawatir ya Pak ya, terhadap ada bahasanya dengan pengistilahan masuk barat ya. Semoga obrolan kali ini yang sedianya kita ngobrol bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Bapak Dr. Andes Asep Saipul Gufron MSI, yang kebetulan berhalangan hadir karena kesibukan bersama Bapak Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Demikian obrolan dari Studio Mini Podcast PWI Kota Bandung. Billahi wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dan saya pesadayana kru.